Balik lagi ya Balik kayak lagi. awal sifat asli manusia itu serakah. Dan saya juga setuju bahwasannya ini tuh bukan tentang jurusannya, tapi tentang mahasiswanya, tentang diri kita sendiri. Kalau kita nggak kompeten di jurusan itu, ya kita bakal kesusahan juga dalam segala hal. Memang lulusan seni itu banyak sekali lapangan pekerjaannya dan juga relasi-relasinya pun kuat gitu. Tapi kembali lagi kepada pribadinya, ketika dia menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman, jelas masa depannya tidak akan baik ya. Maskot, akhirnya kita sampai di segmen terakhir di antara kau dan aku. Nah, setelah perdebatan panjang di segmen sebelumnya, kini waktunya kita duduk bareng dan melihat dari dua sisi yang berbeda. Di sini mereka yang sempat berseberangan akan saling mencoba memahami satu sama lain dan mungkin menemukan titik tengah yang selama ini tersembunyi. Dan inilah di antara kau dan aku. Baik, Mas Kuat. Sekarang kita masuk ke segmen di antara kau dan aku. Di sesi ini, 8 peserta akan duduk bersama dan membahas satu pernyataan netral untuk mencari titik tengah dari berbagai pandangan mereka. Setiap peserta diberi ruang yang sama untuk berbicara secara terbuka dan reflektif tanpa saling menyenggah atau memotong pembicaraan. Karena tadi sempat beradu argumen juga dengan Nat, kalau misalnya memang di jurusan yang populer atau yang underrated juga memiliki kompetensinya masing-masing, seperti aku sendiri yang dari jurusan pendidikan khusus, yang mana kompetensi aku itu di bidang pendidikan khusus, dan juga seperti teman-teman dari jurusan ikom, jurusan hukum, jurusan psikologi, jurusan pendidikan bahasa Inggris, kompetensi mereka juga di bidang yang mereka tekuni seperti itu. Jadi menurut aku memang tidak bisa kita menilai kualitas mahasiswa dari jurusan yang underrated kah atau populer kah, seperti itu. Dan saya juga setuju bahwasannya ini tuh bukan tentang jurusannya, tapi tentang mahasiswanya, tentang diri kita sendiri. Kalau kita nggak kompeten di jurusan itu, kita bakal kesusahan juga dalam segala hal. Saya sangat setuju dengan saudari tadi yang bahwasannya nggak mungkin ada jurusan kalau nggak ada kebutuhannya gitu loh. Kalau masyarakat nggak membutuhkan itu, nggak bakal mungkin ada jurusan. Dan pada akhirnya mau kita jurusan hukum, jurusan apapun, sebenarnya nggak ada jurusan yang populer ataupun underrated, semuanya sama aja. Tergantung minat kita masing-masing. Kalau minat kita di psikologi, masa kita mau maksa ke jurusan lain? Aku juga setuju sih kalau misalnya kita ngomongin tentang jurusan yang paling dibutuhkan, misal di bidang teknologi or anything di mana butuh coding gitu. Oke, demand-nya itu banyak banget, mungkin juga nanti setelah lulus banyak gitu yang nyari. Tapi kenapa sih ini balik lagi ke kualitas mahasiswanya? Karena kalau misalnya selama dia kuliah dia nggak bener, atau bahkan kayak mau dia skripsi joki juga itu bisa kan. Jadi itu benar-benar tergantung kita masuk ke jurusan apapun, apakah kita benar-benar menekuni atau enggak ilmunya. Dan juga menurutku selain kompetensi di bidangnya itu, integritas atau personal value juga itu suatu hal yang sangat dibutuhkan gitu dari diri seorang mahasiswa itu. Satu lagi mungkin tadi sempat bersitegang mengenai jurusan seni yang lulusan seni itu sering dipandang sebelah mata dan tidak punya masa depan. Sebetulnya ya kembali lagi kepada pribadi sendiri ya. Meskipun kita ketahui bahwa lulusan seni itu luas lapangan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan orang tersebut tidak mempunyai kemampuan, ya sejujurnya dia juga akan gagal gitu. Tidak menutup kemungkinan lulusan seni pun tidak berguna, karena itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan yang satu jurusan yang mempunyai wadah sendiri pun bahkan dia juga bisa gagal kalau misalkan memang diri pribadinya tidak
mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai pengalaman. Jadi menurut saya memang lulusan seni itu banyak sekali lapangan pekerjaannya dan juga relasi-relasinya pun kuat gitu. Tapi kembali lagi kepada pribadinya, ketika dia menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman, jelas masa depannya tidak akan baik ya. Mungkin aku mau cerita, kalau boleh gak teman-teman? Oke, kalau di jurusan psikologi itu tuh kan ada PIO ya, dimana biasanya kita tuh jadi HR gitu. Sebenarnya ini tuh kebutuhannya itu banyak banget, karena setiap perusahaan, itu hampir setiap perusahaan tuh butuh HR gitu. Nah, tapi karena kita tahu nih banyak banget kebutuhannya di pasar, orang-orang juga kan merasa bahwa oh kayaknya terjamin deh kalau aku masuk psikologi PIO karena banyak nih lapangan pekerjaannya di luar sana gitu. Tapi hal ini tuh jadi bikin ada ketimpangan juga kan, tetap kayak kebutuhan sama SDM-nya gitu yang graduate. Contoh ngomongin skala kecil aja deh, kayak misal ada 100 perusahaan, tapi lulusannya ada 200. Nah, kalau gitu berarti kita juga walaupun intinya adalah walaupun kayak oh jurusan ini populer, jurusan ini dibutuhin, kita tetap harus punya kompetensi yang baik gitu dibandingkan teman-teman kita dari jurusan yang sama gitu. Jadi balik lagi mau itu populer kah atau itu underrated kah, itu tergantung kompetensi kita. Apa sih hal-hal unik berbeda yang bisa kita bawa, yang bisa meyakinkan orang-orang bahwa kita layak gitu untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan lain-lain. Setuju banget. Setuju. Setuju banget sama Aku setuju Kak Aik. banget karena kita juga tahu ya kalau kita tuh sebagai mahasiswa tuh bukan sekedar belajar di kelas juga, melainkan kita juga aktif berorganisasi maupun ikut volunteer dan lain sebagainya, di mana itu juga menjadi peluang kita gitu dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau emang gitu, kalau misalnya melihat mahasiswa tuh bukan lihat dari jurusannya atau yang lain sebagainya, tapi melainkan gimana sih mereka tuh jadi mahasiswa untuk melatih diri mereka atau melatih potensi diri mereka, kayak gitu sih. Intinya ya apapun jurusannya kembali pada diri sendiri. Apabila dia bisa memaksimalkan kemampuan dia di bidang tersebut ya, maka dia akan berhasil di masa depan. Karena pada dasarnya juga kita itu adalah makhluk sosial, kita jangan politikon. Pada akhirnya mau jurusan manapun, mau yang punya stigma bahwa jurusan mereka itu underrated, mereka akan berguna juga. Dan juga ya misalkan ya anggaplah kita kan dari jurusan-jurusan yang kayak majority gitu kan, misalkan ngambil kayak dari psikologi. Kayak aku ada beberapa kali dengar kayak misalkan dari psikologi banyak yang ujung-ujungnya tidak ended up di bidang psikologi gitu kan. Kenapa? Karena kembali lagi dari diri kita. Mereka mungkin selama di dunia perkuliahan pasif, mereka nggak mengembangkan value mereka. Kayak mereka ya udah stuck aja, kayak misalkan istilah sekarang kan kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Nggak ada gitu kayak misalkan mau berkompetisi kayak atau misalkan mau berorganisasi itu mengembangkan value diri lah kayak gitu. Jadi ya sebenarnya memang benar banget kalau itu tergantung diri kita. Dan jadi jurusan overrated itu pun sebenarnya tidak menjamin bahwa kita itu bisa sukses karena dianggap overrated lah. Setuju sih. Kayak kalau misalnya nih kita lihat di setiap kampus pasti ilmu komunikasi pasti yang selalu di jurusan paling gampang masuk, paling gampang lulus kayak gitu-gitu. Tapi setelah bertahun-tahun gitu kayak ilmu komunikasi selalu jadi yang jurusan yang paling dipandang gampang. Jadi lulusannya juga kan terlalu banyak. Dan banyak SDM yang ya udah yang penting lulus SIKOM gitu. Di society tuh udah nyediain slot sejumlah sekian untuk manusia-manusia yang punya kompetensi tanpa mandang jurusan apa, dari mana asalnya gitu loh. Jadi emang bener harus balik ke individu masing-masing sebenarnya. Karena bener yang kayak kata Fatih bilang, memang gampang masuk ilmu komunikasi, gampang juga prosesnya. Sekian tahun yang lalu emang dibilang prospek kerjanya sangat luas, penerimaannya besar, tapi sering berjalannya waktu itu berubah, shifting, slotnya udah penuh, lulusannya makin banyak, tumpah-tumpah ke yang lain. Jadi efek domino, yang harusnya diisi sama psikologi, diisi sama anak ilmu komunikasi, begitupun sebaliknya. Jadi balik lagi PR-nya sebenarnya di penguatan kompetensi individunya. Setuju? Jadi ujung-ujungnya itu tentang individunya, bukan Iya, jurusan. individu. Iya, betul. Iya, real. Ya, Gimana Maksudnya dia Real cuy. mengharapkan sesuatu gitu tuh, karena kitanya aja gak mau berkembang gitu gimana?
tentang penghasilan, menurut aku ini tuh nggak terbatas ke gaji yang kita dapetin doang ya dari perusahaan yang kita kerja gitu. Karena penghasilan itu bisa kita dapetin di mana aja nggak sih? Menurutku selain kayak kompetensi di bidangnya kita masing-masing, kita bisa ngembangin sisi kreativitas yang lain gitu. Karena I think we can be a businessman without even pursuing that major, right? Jadi kayak we can get extra penghasilan from anywhere as long as we wanted to. Dan itu enggak terbatas terhadap kayak kamu berasal dari jurusan apa gitu. Yes. Satu hal lagi tuh ya, tadi kita kan sempat bersetegang ya, bro, tentang lulusan seni itu. Dan ya sebenarnya kalau masalah penghasilan itu tergantung kita nggak sih? Kita kan bisa punya side job misalkan, atau punya bisnis. Even kamu seorang sutradara pun, kamu bisa mengembangkan bisnis lain kalau misalkan kamu ingin ada di bisnis itu gitu loh. Itu kan jadi tambahan pemasukan buat kita. Jadi sebenarnya ini bukan patokan gitu, jurusan tuh bukan patokan penghasilan kita, tapi kemauan kita untuk mencari uang lebih banyak gitu aja sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ya. Saya juga sedikit menambahkan yang tadi ya. Jadi yang seni itu kalau kita emang beneran jago, siapa sih yang nggak mau nge-hire orang jago? Kalau misalnya kita bener-bener jago nih di satu bidang, siapa yang nggak mau nge-hire kita? Jadi ujung-ujungnya bukan tentang jurusan, tentang diri kita sendiri. Apakah kita kompeten di dalam bidang itu atau tidak gitu? Kan katanya hidup itu pilihan kayak kamu mau susah atau mau senang gitu. Kalau mau susah ya udah nggak usah ngapain gitu. Kalau mau senang ya silahkan berjuang dan mencari pundi-pundi uang dari manapun gitu. Bahkan kayak orang-orang sekarang bisnis pun kayak ya udah dari jurusan apapun pas bisa kan, kayak misalnya ada cutting kita kayak jurusan ilmu komunikasi, ya udah jualan kopi dia, kayak ya udah emang pilihannya mereka gitu. Kalau misalnya tadi aku baru aja mau ngebahas tentang oke, kita sekarang kesampingin tentang bisnis ya. Karena sebenarnya walaupun bisnis bisa dilakuin sama siapa aja, tetap sih ada kayak kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang harus kita miliki gitu. Let's say kita gak ngomongin bisnis, kita ngomongin di skill yang benar-benar bidang yang kita bisa. Menurutku penghasilan tuh juga tergantung di segimana kayak kita mau tumbuh dan berkembang gitu di job yang kita punya. Karena kalau misalnya kita feel content with the status quo, atau maksudnya kayak merasa kayaknya dengan gaji aku yang sekian ini aku udah merasa cukup dan lain-lain, atau kita let's say menjadi individu yang kayak menutup telinga kalau misalnya kita dapat kritik dan lain-lain, karena kita merasa enggak kok diri aku udah oke, udah bagus, nggak ada ruang untuk improvement cause I'm perfect gitu. Ya udah, kamu nggak akan bisa level up gitu walaupun di bidang kamu sendiri. Jadi selain kayak oke, kita bisa nyari side job dari bisnis, menurutku juga kemampuan atau keinginan untuk terus berkembang itu juga dibutuhin, dan ini pada akhirnya juga bisa aja affecting penghasilan kita gitu. Juga sedikit nambahin ya, kalau masalah penghasilan itu apa salahnya apabila kita itu merupakan mahasiswa dari satu jurusan tapi belajar tentang ilmu lain. Iya. Contoh, saya jurusan hukum, tapi saya belajar seni, apa salahnya gitu? Iya. Mungkin aja saya bisa ngasilin uang dari seni, Betul. dari film. Iya. Bikin PPT, Cakep. bikin desain, bikin ini. Iya. Dan apa salahnya gitu loh. Jadi ujung-ujung itu kembali lagi ke yang awal. Bukan masalah jurusan, masalah pribadinya. Balik lagi. Ujung-ujungnya itu. Indeks ekonomi lah, balik lah. Indeks ekonomi. Semua hal itu Semua hal harus dipelajari. ya dipelajari. Ya, selain disekonomi juga ya memang kayak skill itu mah harus biasa, mau apapun, nggak hanya skill yang kita mau skill ini aja kayak kita mungkin ya misalkan kayak kita tuh ada di jurusan yang dominannya ke saintek dan kayak banyaknya di indoor kayak gitu. Maksudnya kayak dengan berarti kita nggak bakal di outdoor, misalkan kita nggak butuh aku public speaking kayak gitu ya, nggak bisa juga gitu tuh, harus tetap dilatih. Karena mah mau gimana. Karena kembali lagi indeks ekonomi, kalau kita pengen kaya, sebisa mungkin semua skill itu kita pelajari. Biar apa? Biar kesempatannya ya gak apa-apa. Kalau serakahnya dengan cara yang legal, kenapa enggak? Indeks ekonomi Islam. Balik lagi ya Balik kayak lagi. awal sifat asli manusia itu serakah. Setuju. Tapi kalau serakahnya oke dan legal nggak apa-apa. Karena kita harus serakah untuk bertahan hidup. Iya benar. Sepakat. Sepakat. Jangan mau kalah deh, kompetitif. Apalagi sandwich generation ya. Aduh, berat. Ya, Sandwich generation. Tapi kalian setuju nggak sih kalau di zaman sekarang kita tuh udah nggak bisa
bergantung sama titel jurusan atau bahkan universitas kita gitu. Setuju banget. Setuju. Karena kita kan bikin self branding juga kan pada akhirnya. itu. Apalagi Itu penting aku gitu kan yang pengen banget menekuni di bidang aku sendiri gitu, makanya mencari kegiatan-kegiatan yang selinear gitu dengan jurusan aku dan jadi bikin self branding sendiri gitu. Bener. And I think through digitalization, kayak now we live in digital era, orang tuh juga makin bisa banyak kayak ter-highlight atau punya spotlight sendiri gak sih? No matter kita berasal dari jurusan apa atau bahkan kayak dari daerah apa, kita bisa memanfaatkan kayak sekarang udah ada LinkedIn, kayak kita bisa show off ourselves gitu loh di sana. Kita udah ngapain aja, pencapaian kita apa aja. Menurutku itu juga bisa mempengaruhi apakah company atau potential partner kita tuh tertarik atau enggak sih untuk berkolaborasi atau kerja sama kita. Jadi menurut aku di dunia yang sekarang ini udah banyak banget sih tools yang bisa kita manfaatin biar diri kita tuh bisa lebih terlihat gitu sama orang-orang di sekitar kita. Retweet. Nah tadi kan kita udah ngomong nih tentang personal branding. Nah itu balik lagi juga ke diri kita, gimana sih kita nih mau percaya diri gitu akan menunjukkan hal itu gitu. Kan banyak ya sosial media tuh justru kayak dipakainya tuh kayak buat misterius gitu. Maksudnya kayak dia tuh belum menunjukkan itunya proses skill-skillnya gitu. Padahal kan dari sosial media tuh bisa jadi jadi kesempatan atau jadi peluang gitu untuk kita menunjukkan skill-skill kita. Jadi itu balik lagi ke diri kita, mau nggak sih kita tuh memanfaatkan akan wadah itu, terus juga kita percaya diri dengan potensi kita, dan nantinya ya pasti harapannya pasti banyak aja gitu yang akan mencari kita gitu ke depannya. Menambahkannya mungkin tugas kita sekarang itu bagaimana cara menghapus stigma di masyarakat. Kalau misalkan ketika kita nge-share aktivitas kita itu tuh biar gak dianggap caper, atau enggak kita nge-share prestasi kita biar mindset dianggap sih. sombong. Nah itu caranya gimana gitu? Soalnya stigmanya itu di masyarakat kayak gitu. Kalau misalkan kita kayak nge-SG, kalau misalkan kita dapat juara apa, kadang dianggap sombong gitu. Kadang dianggap sombong. Bahkan ada orang yang bilang bahwasannya di atas langit itu masih ada langit. Ya gak apa-apa kan, level saya baru segini gitu. Saya bangga dengan hal ini. Betul. Sebenarnya itu tuh balik lagi kayak sebenarnya narsis tuh gak selamanya buruk tahu. Kayak ya udah kita narsis aja, orang itu pencapaian yang kita lakuin, kita yang laluin. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya orang mandangnya kayak gitu, ya kalian kan nggak tahu prosesnya kayak gimana. Jadi ya Ini kan. ada tips dari dosen ilmu komunikasi. Keren nih kayaknya. Your social media is yours. You have all the control in there. Akunmu punya kamu yang ngendalin akunnya, mau seperti apa isinya. Dan tips untuk membranding diri adalah jangan bohong. Bener. Karena kalau kita bohong, satu waktu brandingnya akan blunder, bakal tiba-tiba berubah nih. Yang asli yang mana gitu. Jadi be konsisten, tampilkan versi terbaik dirimu tanpa harus menjadi orang lain. Setuju banget. Sekarang aku yang request. Kalau harapan aku mungkin untuk, karena jurusan aku termasuk jurusan yang underrated, aku berharap semoga teman-teman bisa membuka mata, membuka hati dan melihat ke sekeliling bahwa banyak banget teman-teman berkebutuhan khusus yang masih kurang terhadap pemerataan pendidikan. Guru-gurunya juga masih sedikit. Karena ya aku akuin kalau lulusan PKH juga nggak semuanya jadi guru SLB gitu. Dan makanya aku berharap banget dengan adanya media seperti ini bisa mempromosikan juga jurusan pendidikan khusus dan membantu teman-teman untuk mendapatkan pendidikan yang setara gitu. Dan untuk jurusan pendidikan khusus jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati kalau kalian termasuk ke jurusan yang underrated, karena meskipun underrated, kalian berperan besar terhadap bangsa ini. Lanjut bro. Untuk saya sendiri, untuk harapan secara perspektif pribadi ya, saya berharap saya bisa menjadi sarjana pertama dari keluarga ibu saya, karena ibu saya hanya lulusan SMP
bapak saya yang lulusan SMA. Saya berharap saya bisa membanggakan mereka gitu. Sedangkan untuk harapannya untuk masyarakat, saya berharap saya bisa melindungi setidaknya keluarga saya ataupun yang ada di lingkungan saya dalam pandangan hukum itu. Karena hukum itu mahal. Dan saya pun mengetahui bahwasannya kita gak bisa memungkiri bahwasannya terkadang hukum itu kotor. Dan saya berharap sebagai generasi muda, generasi penerus hukum di Indonesia, seluruh anak-anak atau mahasiswa prodi ilmu hukum bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak menyelewengkan kemampuan yang kita miliki dan tidak menyelewengkan pemahaman ataupun pengetahuan yang kita miliki. Jadi harapan saya semoga saya di masa depan bisa meluruskan apa yang tidak lurus dalam perspektif hukum gitu. Amin. Kalau aku pribadi, aku berharapnya karena aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya mungkin kalau bahasa Inggris mah dianggapnya kayak universal ya. Cuman aku sendiri tuh dream aku tuh aku bisa kayak jadi lecturer. Jadi lecturer. Amin. Jadi aku berharapnya kayak karena bahasa Inggris itu juga jadi kayak apa ya? Ya itu memang bahasa yang mungkin sudah harus kalau di dunia sekarang mah orang-orang kayak at least bisa daily conversation, bisa diwajibkan bahkan berbahasa Inggris. Cuman karena aku sendiri tuh kayak udah interestnya ke bahasa Inggris sejak kecil, I was exposed to English since I was really little, so aku pengennya aku benar-benar expert di bidang itu dan bisa bermanfaat juga dengan ilmu yang aku dapatkan, karena bahasa Inggris itu juga bukan hanya kayak belajar bahasa doang, itu belajar linguistik, kita belajar juga yang namanya kayak memahami perspektif dari banyak orang, karena namanya bahasa itu kayak bisa bahasa itu kayak kalau kita translate dari beberapa misalkan dari kayak cara mereka ngomong itu tuh kayak bisa berbeda gitu loh. Untuk saya sendiri harapan saya adalah karena saya jurusan film dan televisi ya, saya ingin berkarya, membuat sebuah film dan cerita-cerita yang sangat unik, juga ingin menyampaikan pesan-pesan yang mungkin tidak akan bisa tersampaikan dari mulut ke mulut, karena di film yang bisa dikonsumsi oleh siapapun itu kita bisa menyampaikan pesan penting, bahkan pesan yang mungkin tidak tersirat gitu, yang harusnya kita sampaikan kepada orang-orang banyak, membuka pikiran-pikiran baru, mindset dan statement orang-orang. Dan intinya saya ingin berbagi informasi, juga berbagi pengalaman dan ilmu saya di bidang ini gitu. Dan sejujurnya saya tuh ingin menjadi tenaga pendidik gitu di jurusan film ini. Saya ingin menjadi seorang dosen, sekaligus saya juga ingin terus berkarya di bidang film gitu, untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan ke semua orang gitu, ke khalayak umum gitu, yang menurut saya itu penting untuk diketahui oleh orang-orang banyak gitu. Kalau dari aku sih mungkin harapan aku dan keinginan aku lebih ke orang-orang jangan pandang sebelah mata aja ke anak Vkom, kayak pengen ngebuktiin aja gitu kalau misalnya anak Vkom tuh kayak ya udah, kita tuh gak belajar ilmu komunikasi doang, kita nggak belajar ngomong-ngomong doang, tapi kita tuh bisa di hal lain juga, misalnya kayak di broadcasting, kita di jurnalistik, di humas, kita tuh bisa kemanapun sebenarnya gitu. Dan lebih kayak ngebuktiin juga ke orang tua kalau misalnya aku gak di jurusan kesehatan, aku juga bisa sukses. Kalau aku pribadi sebenarnya harapannya simpel, pengen jadi sumber berkat buat orang-orang di sekitar dengan ilmu yang aku punya gitu. Caranya mah banyak, tapi secara garis besar itu. Ngomongin tentang harapan, aku rasa semua jurusan yang kita pilih itu tuh selalu punya a greatest motive di baliknya gitu. Nggak cuma buat kesejahteraan diri kita doang, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Contoh kayak pendidikan khusus, siapa sih audiensnya? Oh, anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kita mau membantu mereka untuk bisa survive dan menjalani kehidupan seperti kita gitu. Terus contoh hukum tadi juga di-mention, mungkin mau melindungi
rakyat-rakyat kecil, mau memperjuangkan keadilan gitu. Terus misal aku psikologi, selain mungkin ada alasan-alasan pribadi, tapi tentunya kita juga banyak dari kita itu punya tujuan atau impact yang mau kita bawa to the society gitu. Dan tentunya si society yang kita tujuin itu berbeda-beda. Makanya balik lagi kenapa setiap jurusan itu penting dan punya nilai kontribusi masing-masing, karena kita saling melengkapi di society yang berbeda-beda ini, kebutuhannya beda-beda dan lain-lain. Kita semua hadir di sini untuk bisa memfasilitasi semuanya gitu. Jadi mungkin harapan aku semoga kita bisa sama-sama terus berkembang dimanapun itu jurusan kita. Tidak usah mempedulikan apakah underrated atau populer, karena itu balik lagi apa sih impact yang kita bawa ke society atau mungkin ke diri kita sendiri gitu sih. Mungkin kalau dari aku, karena aku dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, di mana juga mungkin orang-orang di luar sana masih banyak juga yang belum tahu. Kalau dari aku sendiri, yang tadi aku udah sempat disinggung juga pas kita berdebat itu, kalau aku pengen aku sendiri tuh bisa meliterasi gitu, meliterasi orang-orang, bukan sekedar literasi keuangan Islam aja, di mana banyak juga kan sekarang tuh dari judol terus juga ya dan lain-lain kayak gitu kan, itu kan bikin krisis gitu ekonomi. Gimana sih kita tuh bisa meliterasi ke apalagi juga ke anak-anak muda yang lifestyle-nya tinggi mungkin tapi memaksakan, tidak ada uang dan lain sebagainya. Harapannya tuh aku bisa meliterasi mereka gitu untuk gimana sih meliterasi keuangan, gimana sih mereka mengatur, memanage keuangan mereka tuh dengan baik seperti itu. Terus juga selain itu yang tadi juga mungkin harapan-harapan dari teman-teman juga, aku juga setuju banget kalau kita tuh pasti menuntut ilmu atau apa yang kita udah pelajari, harapan kita juga bisa mengamalkan ilmu tersebut tuh kepada orang-orang sekitar gitu, dengan masyarakat luas juga. Mungkin aku juga ingin gitu untuk berkontribusi untuk masyarakat luas untuk membagi ilmuku. Mungkin itu. Terima kasih. Jangan jadi orang bermanfaat, jadi berkat gitu, jadi terang. Dengan cara kita yang Iya, beda-beda. bener banget. Retweet lagi, Karena kan pada akhirnya juga kita semua punya mimpi kita masing-masing. Iya, seru banget. Jadi ya stoplah mendiskriminasi suatu jurusan cuman gara-gara jurusan itu peminatnya nggak banyak. Ya memang kalau yang minatnya segitu masih kita mau maksa. Ayo cepet kamu minat. Minatin minatin orang. Gabung ini. Gak minat. Pada akhirnya kita punya mimpi masing-masing, dan juga pada akhirnya bukan tentang jurusan, tapi tentang diri kita pribadi. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Waktu kalian berdiskusi telah habis. Wah, Mas Kuat, obrolan hari ini benar-benar seru ya. Dari yang merasa jurusannya sering diremehkan sampai yang dianggap paling bergengsi. Semuanya punya perjuangan dan ceritanya masing-masing. Kita jadi tahu, nggak ada jurusan yang benar-benar lebih tinggi dari yang lain. Yang bikin keren itu adalah orang di baliknya, bukan labelnya. Jadi, buat kalian yang mungkin pernah diremehkan atau justru ditekan sama ekspektasi tinggi, ingat ya, semua jurusan itu berharga selama dijalani dengan niat dan semangat. Jangan lupa, Suara Mahasiswa bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah seru dan bikin relate sama dunia kampus kita. Tetap bersuara dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Karena kamu bilang kayak gitu, aku malah jadi yakinnya kamu deh. Soalnya kayak udah jauh ngomong, selalu meromantisasikan gitu. Kayak itu kuat banget gak sih buat evidence kalau kamu itu influencer? Dan jarang juga yang non-influencer itu percaya diri. Nah biasanya yang influencer ini orangnya tuh percaya diri, terus ngomongnya lancar gitu. Terus kamu nunjuk-nunjukin orang dari tadi. Kalian juga bilang, kalian juga udah nunjuk-nunjuk diri sendiri kan? Kalian nunjuk-nunjuk orang juga kan? Ya apa salahnya aku nunjuk-nunjuk orang?